C'est magnifique. It is Vive la France from Johann Zarco. He wins the French Grand Prix for the first time in over 7 decades. The crowd, every single one of them, the emotions got the better of him. Just look at this. Gets a backflip here from the flying French all weekend. Here we go then. There it is. The Zarco backflip. Dalam balapan penuh intrik di Le Mans, Johann Zarco tampil sebagai maestro strategi. Ia mengubah kekacauan menjadi kemenangan, dan kesulitan menjadi sejarah. Di bawah hujan yang turun tak menentu, di tengah puluhan pergantian motor dan penalti, Zarco menciptakan momen yang akan dikenang selamanya. Le Mans, Minggu, 11 Mei 2025. Seluruh mata tertuju pada Johann Zarco. Bukan karena ia unggulan, melainkan karena hari itu berbeda. Untuk pertama kalinya sepanjang karirnya, kedua orang tuanya hadir langsung menyaksikan Zarco bertarung di lintasan. Di usia 34 tahun, yang tertua di grid, Zarco tahu ini bukan sekedar balapan, ini panggung kehidupan. Awal balapan sempat normal, meski mendung menggantung. Semua pembalap memakai ban kering. Tapi hanya dalam beberapa menit setelah start, langit runtuh. Rintik berubah deras. Para pembalap mulai panik. Ada yang masuk pit lebih awal, mengganti ke motor dengan ban basah. Lebih dari 10 pembalap melakukan itu sebelum lap pemanasan selesai. Kekacauan dimulai, race direction mengibarkan bendera merah. Start ulang diatur, jumlah lap dipangkas dari 27 menjadi 26. Dan regulasi baru mulai berlaku, siapapun yang mengganti motor sebelum restart, wajib jalani double long lap penalti. Bencana bagi sebagian besar rider, tapi tidak untuk Zarco. Zarco tetap dengan motor pertamanya, ia tidak tergoda untuk ganti. Keputusan yang kemudian membawanya pada jalur kemenangan. Saat nama-nama besar seperti Marc Marquez, Alex Marquez, hingga Fabio Quartararo terkena penalti ganda, Zarco melaju bersih. Pada awal balapan, Pecco Bagnaia terlibat kecelakaan di tikungan ketiga, bersama Enea Bastianini, Joan Mir, dan juga Zarco. Tapi berbeda dari yang lain, Zarco mampu kembali ke lintasan, tidak ada penalti, tidak perlu ganti motor, tidak kehilangan posisi krusial. Di tengah semua kekacauan, Johann Zarco pelan-pelan menjauh. Ia menjaga ritme, membaca cuaca, dan tidak terpancing untuk ikut arus strategi yang membuat banyak pembalap bolak-balik pit. Marc Marquez yang biasanya jadi master flag to flag, kali ini pun tak mampu menandingi strategi Zarco. Ia sempat masuk pit 2 kali, ditambah hukuman 2 kali long lap penalti. Begitu pula Quartararo, Alduguer dan Alex Marquez yang mencoba strategi berani namun akhirnya terjebak di sirkuit yang terus berubah. Zarco justru menang karena sederhana, ia hanya ganti motor 1 kali. Itu pun saat momen yang paling tepat, bukan saat terburu-buru. Hasilnya, saat pembalap lain masih berkutat dengan long lap penalti atau kehilangan ritme, Zarco melaju hingga unggul lebih dari 19 detik dari Marquez yang akhirnya finish kedua. Fermin Aldeguer yang tampil brilian sepanjang akhir pekan, harus puas di posisi ketiga, 26 detik di belakang Zarco. Ia sempat memimpin balapan saat strategi ban keringnya bekerja, tapi tak cukup konsisten di akhir. Alex Marquez sempat mendekati podium tapi 2 kali jatuh membuatnya finish tanpa poin. Zarco sendiri mengendalikan semuanya dengan kepala dingin. Ia bukan yang tercepat di atas kertas, tapi di lintasan yang berubah setiap menit, di momen ini Zarco adalah yang paling pintar. Di saat yang lain bingung mengambil keputusan, ia tetap tenang. Dan itu membuatnya tak tersentuh. Ketika Zarco melintasi garis finish, tangisan tak terbendung. Di paddock, orang tuanya berpelukan. Di tribun, penonton Prancis berdiri. Sudah 71 tahun sejak Pierre Moneret menang di kandang sendiri pada tahun 1954. Kini, sejarah itu diulang. Kemenangan Zarco juga mengakhiri dominasi Ducati yang sudah mengoleksi 22 kemenangan beruntun. Sejak awal musim, hanya kecelakaan yang bisa menghentikan mereka. Tapi kali ini, seorang pembalap independen, dengan strategi cerdas dan keberanian mengambil risiko, menghentikan rekor itu secara fair. Zarco mungkin bukan kandidat juara dunia musim ini. Tapi dengan kemenangan ini, ia meraih sesuatu yang lebih berharga, kehormatan, cinta publik, dan sejarah yang akan dikenang selamanya di Le Mans. Johann Zarco mengajarkan bahwa dalam balapan, bukan hanya kecepatan yang penting, tapi juga kecerdasan. Ia bukan hanya menang di lintasan, tapi juga menang di hati rakyat Prancis. Di usia 34 tahun, ia jadi simbol perjuangan, kesabaran, dan bukti bahwa keajaiban bisa terjadi di saat yang tepat. Dan Le Mans, hari itu,
menjadi saksi keajaiban itu. Fabio Quartararo kembali menunjukkan bahwa ia adalah pembalap papan atas MotoGP. Dalam sesi kualifikasi MotoGP Prancis 2025 yang digelar di sirkuit Le Mans, Sabtu, 10 Mei, Quartararo sukses mengamankan pole position secara dramatis. Di lap terakhir sesi yang nyaris dikuasai Marc Marquez, pembalap asal Prancis itu melesat dan membukukan waktu 1 menit 29,324 detik, menyalip catatan Marquez yang sebelumnya menjadi yang tercepat dengan 1 menit 29,442 detik. Marc Marquez terlihat sudah siap mengunci posisi start terdepan sejak sesi free practice. Konsistensi dan catatan waktunya sepanjang latihan membuatnya jadi kandidat kuat pole. Namun, Quartararo datang dengan rencana lain. Setelah hanya menempati posisi kedua tercepat di sesi praktis di belakang Marquez, Quartararo melakukan penyesuaian yang presisi terhadap gaya membalap dan konfigurasi motor Yamaha M1. Ia memperhalus akselerasi keluar tikungan dan memanfaatkan grip ban belakang secara maksimal, terutama di sektor 2 dan 4 dua titik krusial yang menentukan perbedaan waktu di Le Mans. Bahkan ketika Marquez mencatat waktu tajam dan tampaknya telah mengunci pole, Quartararo datang dari belakang, mencatat split time hijau dari awal sampai akhir. Dan ketika melewati garis finish, angka 1 menit 29,324 detik muncul di layar momen yang membuat padek Yamaha meledak dalam sorakan. Pole position ini bukan sekadar kemenangan satu hari. Ini menjadi pole kedua Quartararo secara beruntun setelah Jerez 2 pekan lalu. Konsistensi ini menjadi sinyal kuat bahwa Yamaha telah bangkit dari masa-masa sulit dan kini kembali kompetitif. Quartararo terlihat lebih menyatu dengan karakter mesin baru M1 terbaru yang memiliki peningkatan signifikan dalam akselerasi dan stabilitas under braking. Mesin baru ini dirancang khusus untuk menyesuaikan gaya membalap agresif milik Quartararo. Dan hasilnya 2 pole dalam 2 seri berturut-turut, serta dominasi lap time yang sulit dibantah. Yang membuat pencapaian ini semakin fenomenal adalah keberhasilan Quartararo mematahkan 2 rekor lap secara beruntun. Rekor pertama dipegang oleh Jorge Martin dari tahun 2024 saat masih di Pramac Ducati. Rekor itu sempat diambil alih oleh Marquez saat sesi praktis dan saat kualifikasi hampir selesai. Namun, hanya tak berselang lama, Quartararo menjawab tantangan itu. Dengan gaya membalap yang presisi, ia mencatat waktu tercepat yang kini menjadi rekor lap baru di Le Mans. Rekor ini menjadi semakin spesial karena dilakukan di tanah kelahiran sendiri, di bawah tekanan luar biasa dari puluhan ribu penggemarnya. Balapan di negara sendiri tak pernah mudah. Tekanan ekspektasi publik, media, dan tim bisa membuat pembalap tertekan. Namun, Quartararo justru menggunakan itu sebagai energi besar. Di depan pendukungnya sendiri, ia tampil berani, cerdas, dan cepat. Para penggemar di tribun memberikan atmosfer luar biasa, membawa energi positif yang ikut mendorong performanya di lintasan. Setelah finish, Quartararo sempat menunjukkan gestur hormat ke arah penonton yang berdiri dan bersorak memberikan penghormatan. Momen itu menjadi salah satu yang paling emosional sepanjang musim ini. Di sisi padek Yamaha, suasana haru tak bisa dibendung. Ketika layar menunjukkan nama Quartararo di posisi teratas, seluruh tim bersorak, beberapa mekanik terlihat terharu bahagia. Tapi yang paling menyentuh adalah ekspresi bos Yamaha sendiri. Dalam wawancaranya usai sesi selesai, bos Yamaha mengungkapkan perasaan kagum dan terharunya terhadap performa Quartararo. Saya menyaksikan langsung dari pit wall. Fabio tidak hanya cepat, tapi ia membalap dengan hati. Lap terakhir itu sangat sempurna. Semua sektor hijau, semua tikungan dieksekusi dengan sempurna. Saya sampai berdiri dan tidak bisa duduk lagi, ucap bos Yamaha dengan penuh bangga dan haru. Ia melanjutkan, yang membuat saya terharu adalah bagaimana Fabio memahami mesin baru M1 ini. Motor ini baru, dengan konfigurasi yang belum sepenuhnya kami pahami. Tapi dia mampu mengendalikan dan mengekstrak potensi maksimalnya. Itu bukan hanya teknis, itu intuisi seorang juara, tambah bos Yamaha. Yamaha patut mendapat kredit besar dalam pengembangan M1 tahun ini. Setelah musim sebelumnya mengalami banyak kendala, kini mereka datang dengan paket motor yang jauh lebih kompetitif. Quartararo menyebut bahwa karakter mesin lebih stabil saat masuk tikungan dan lebih responsif saat keluar, juga tenaga di trek lurus yang bertambah, memberinya kepercayaan diri penuh di Le Mans. Pengembangan juga dilakukan pada aerodinamika dan distribusi bobot, membuat Yamaha mampu mengimbangi bahkan menyalip keunggulan teknis Ducati dan Honda di trek-trek cepat. Yamaha berpeluang merajai GP Prancis dan menggeser peta persaingan musim ini tidak hanya untuk podium, tapi juga perebutan gelar juara dunia. Kini tantangan sesungguhnya ada di balapan utama. Meskipun memulai dari pole, Quartararo harus menghadapi tekanan dari Marquez yang dikenal agresif sejak tikungan pertama. Selain itu,
Pembalap seperti Francesco Bagnaia dan Alex Marquez juga akan berusaha keras memanfaatkan celah sekecil apapun. Strategi ban, kondisi cuaca, dan start yang sempurna akan menjadi penentu. Tapi melihat konsistensi Quartararo 2 pekan terakhir, banyak pihak yang percaya, kali ini Yamaha benar-benar siap bertarung untuk kemenangan penuh. Pole position di Le Mans bukan sekadar statistik. Ini adalah deklarasi bahwa Fabio Quartararo dan Yamaha telah kembali. 2 pole position beruntun dan podium kedua di Jerez bukan kebetulan, dan pencapaian di Le Mans adalah penegasnya. Balapan hari Minggu tinggal menghitung jam. Tapi satu hal sudah pasti, Quartararo kini tak hanya membawa harapan Yamaha, tapi juga seluruh publik Prancis, menuju kebangkitan yang sesungguhnya di musim MotoGP 2025. Fabio Quartararo akhirnya tampil seperti yang diharapkan banyak penggemar. Di GP Le Mans 2025, pembalap berjuluk El Diablo itu memperlihatkan taringnya bersama mesin baru Yamaha M1 yang mulai menunjukkan potensi sesungguhnya. Le Mans bukan sekedar sirkuit kandang bagi Quartararo, ini adalah panggung kebanggaan nasional, tempat ia mengaspal di depan ribuan pendukungnya sendiri. Dan pada sesi praktis, El Diablo benar-benar menyulut semangat penonton dengan kecepatan yang mengesankan. Menggunakan motor M1 versi terbaru yang dikembangkan Yamaha pasca hasil positif di GP Jerez, Quartararo tampil cepat sejak awal sesi. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 30,032 detik, hanya terpaut 0,177 detik dari Marc Marquez yang memimpin catatan waktu. Performa ini bukan hanya mengejutkan karena kecepatannya, tapi juga karena konsistensinya. Quartararo tampak jauh lebih nyaman di atas motor. Lain balapnya bersih, akselerasinya mulus, dan pengeremannya tajam. Ia seperti menemukan kembali versi terbaiknya, versi yang membawa gelar juara dunia pada tahun 2021. Keberhasilan lolos langsung ke kualifikasi 2 di sesi praktis ini menjadi bukti nyata bahwa kombinasi Quartararo dan mesin M1 baru mulai klik. Setelah beberapa musim Yamaha tertinggal dalam pengembangan mesin dibanding rival seperti Ducati, kini arah perkembangan mulai berubah. Sinyal kebangkitan ini sebenarnya sudah terlihat sejak GP Jerez 2 pekan lalu. Di sana, Quartararo sukses mengamankan pole position dan finish di posisi kedua. Hasil itu menjadi podium perdananya musim ini dan momentum yang sangat penting bagi Yamaha. Kini, dengan trek yang lebih dikenal dan atmosfer yang lebih mendukung, Quartararo tampil lebih percaya diri. Kepercayaan ini tidak hanya dirasakan oleh Quartararo sendiri, tapi juga oleh timnya. Massimo Meregali, bos tim Yamaha, secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap penampilan pembalap asal Prancis tersebut. Dalam sebuah wawancara singkat, Meregali menyebut bahwa Fabio sudah benar-benar menyatu dengan karakter mesin baru Yamaha. Kami kagum dengan Fabio, dia sangat presisi di atas motor. Setelah hasil di Jerez, kami tahu ada sesuatu yang positif. Tapi performanya hari ini membuat kami semakin yakin. Dia sudah menemukan feelingnya kembali di atas motor, ungkap Meregali dengan penuh keyakinan. Mesin baru Yamaha ini memang menjadi topik hangat di paddock. Banyak analis MotoGP menyebut bahwa Yamaha kini telah menemukan arah pengembangan yang lebih kompetitif, khususnya dalam akselerasi dan top speed. Dua hal yang selama ini menjadi kelemahan utama M1 dibanding motor-motor Ducati. Namun di Le Mans, kelemahan itu tidak tampak. Bahkan dalam sektor-sektor cepat sirkuit ini, Quartararo mampu bersaing head-to-head dengan motor Ducati milik Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Ini menandakan bahwa M1 baru benar-benar memberikan perubahan signifikan. Selain itu, faktor penting lainnya adalah adaptasi cepat Fabio terhadap mesin baru ini. Banyak pembalap yang butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan karakter mesin baru. Tapi Quartararo tanpa langsung klik, sebuah keunggulan mental sekaligus teknis yang tak dimiliki semua rider. Kecepatan Fabio di sesi praktis juga memberikan harapan besar untuk sesi kualifikasi. Dengan performa yang stabil dan ritme balap yang solid, peluang untuk mengamankan pole position terbuka lebar. Jika itu terjadi, ini akan menjadi pole kedua Quartararo secara beruntun musim ini. Yamaha sendiri terakhir kali mencicipi kemenangan di Le Mans pada tahun 2017, lewat Maverick Vinales. Sejak saat itu, hasil mereka di Le Mans cenderung biasa saja. Tapi kini, di musim yang sempat dianggap berat, mereka datang ke Prancis bukan hanya untuk bersaing tapi untuk menang. Dan kemenangan itu akan terasa sangat spesial jika diraih oleh Quartararo. Ini bukan sekadar race, ini adalah balapan yang sangat personal. Di hadapan publik, teman-temannya, dan ribuan fans yang meneriakkan namanya, Quartararo membawa beban sekaligus energi besar. Dari semua indikator yang terlihat, waktu tempuh, konsistensi, kepercayaan diri, dukungan tim, dan semangat dari penonton tuan rumah semua mengarah pada satu hal, Fabio Quartararo siap untuk membuat sejarah di Le Mans. Jika Yamaha berhasil mempertahankan performa ini hingga race day,
maka bukan tidak mungkin mereka akan mengubah peta persaingan musim ini. Dari tim yang sempat tertinggal, kini mereka jadi kuda hitam baru, siap mengganggu dominasi Ducati. Akhir pekan ini bukan sekedar ajang balap. Ini adalah panggung pembuktian. Bagi Yamaha, ini tentang membuktikan bahwa mereka belum habis. Bagi Fabio Quartararo, ini adalah tentang menunjukkan bahwa sang juara dunia 2021 masih punya taring. Dan bagi publik Prancis, ini adalah tentang harapan untuk melihat putra terbaiknya berdiri di podium tertinggi di rumah sendiri. Apapun hasilnya nanti, satu hal sudah pasti, Yamaha dan Quartararo telah kembali ke jalur yang benar. Mesin baru M1 bukan hanya upgrade teknis, tapi juga simbol dari kebangkitan semangat mereka. Dan jika akhir pekan ini ditutup dengan kemenangan, maka itu bukan kejutan. Itu adalah hasil dari kerja keras, keyakinan, dan semangat untuk bangkit yang tidak pernah padam. Francesco Bagnaia datang ke seri MotoGP Prancis di Le Mans dengan satu misi besar, yaitu membalikkan keadaan. Setelah awal musim yang tidak sepenuhnya ideal, Pecco kini mulai menerapkan strategi baru, termasuk mencoba komponen yang lebih dulu digunakan oleh rival sekaligus rekan setimnya, Marc Marquez. Situasi ini menarik, karena Pecco sebelumnya sempat menolak menggunakan komponen tersebut. Namun kini, Ducati tampaknya mulai melakukan pendekatan berbeda, membuka peluang pengembangan yang lebih luas untuk pembalap utamanya itu. Setelah seri GP Spanyol, Ducati langsung menggelar tes penting di Jerez. Dalam tes ini, Pecco mengonfirmasi bahwa ia mencoba ulang komponen yang sempat ditolak sebelumnya. Komponen ini tidak dijelaskan secara gamblang, namun dari beberapa informasi teknis yang bocor, komponen tersebut kemungkinan besar berkaitan dengan sistem aerodinamika atau setup elektronik, dua sektor yang sangat berpengaruh terhadap stabilitas dan performa saat pengereman dan keluar tikungan. Pecco mengatakan secara terbuka, "Kami membawa sesuatu yang akan kami gunakan di Le Mans. Itu adalah sesuatu yang sudah digunakan Marc. Saya sempat melepasnya setelah uji coba di Thailand karena saya tidak merasakannya. Tapi sekarang saya merasa lebih baik setelah tes di Jerez," ucap Pecco. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Ducati mulai menyatukan data antara dua pembalap terdepan mereka, menciptakan sinergi pengembangan antar tim pabrikan dan satelit. Meski Pecco mulai menggunakan beberapa komponen serupa dengan Marquez, tetap ada perbedaan besar pada bagian lengan ayun, atau swing arm. Swing arm baru yang digunakan Marquez terbukti lebih agresif dalam memberikan grip dan kelincahan. Namun, Pecco mengaku belum merasa cocok. "Saya sudah mencobanya, rasanya sangat mirip. Saya kembali ke swing arm lama saya, karena itu memberi saya rasa yang lebih baik di atas motor," ujar Pecco. Swing arm ini menjadi simbol perbedaan pendekatan gaya balap keduanya. Marquez dikenal agresif, spontan, dan mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan setup. Sementara Pecco lebih metodis dan mengutamakan kestabilan feeling dari motornya. Salah satu isu terbesar yang dihadapi Pecco musim ini adalah performa yang lambat panas. Di hampir semua seri, ia kesulitan tampil cepat sejak hari Jumat. Ini membuatnya gagal mendapatkan posisi start yang ideal, dan akhirnya mempersulit peluang saat balapan utama. Lebih parah lagi, Pecco mengaku tidak mampu menyalip dalam kondisi tertentu. Ini menjadi kelemahan besar, terutama saat berhadapan dengan pembalap agresif seperti Marc Marquez dan Alex Marquez. Di GP Spanyol, Pecco berhasil naik podium, namun itu pun karena Marc terjatuh. Alex Marquez yang membela Gresini Ducati tampil lebih cepat dan meraih kemenangan. Ini memperlihatkan bahwa ancaman bagi Pecco kini datang bukan hanya dari tim pabrikan, tapi juga dari tim satelit. Tes Jerez menjadi titik terang, Pecco menemukan dua elemen penting yang bisa menjadi solusi bagi masalahnya sejauh ini. Meski tidak mengungkapkan detailnya, ia yakin komponen ini bisa membantunya bersaing ketat melawan Marquez dan pembalap top lainnya. Kemungkinan besar, komponen ini adalah kombinasi dari update elektronik dan setup aerodinamika, yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengereman dan akselerasi. Dua aspek ini sangat krusial di sirkuit seperti Le Mans, yang penuh stop and go dan tikungan teknikal. Le Mans bukan sirkuit mudah, cuaca sering tak menentu, grip berubah-ubah, dan tikungan teknikal menuntut kontrol penuh dari motor. Disinilah setup menjadi faktor krusial. Jika pembaruan yang dibawa dari Jerez berhasil, maka Pecco punya peluang besar untuk kembali ke jalur juara. Tapi jika tidak, tekanan yang didapatkan akan semakin besar. Itulah kenapa Pecco harus segera menemukan kembali ritme balap dan feeling pada motornya. Situasi ini membuat Ducati berada di posisi strategis yang rumit. Mereka harus menyeimbangkan pengembangan motor agar cocok untuk dua gaya balap berbeda. Di satu sisi, Marquez membawa agresivitas dan insting balap luar biasa. Di sisi lain, Pecco adalah juara dunia 2 kali yang terbukti konsisten jika berada di kondisi ideal.
Perpaduan antara data Pecco dan Marquez bisa menjadi kunci sukses Ducati musim ini asal mampu dikelola dengan tepat tanpa menimbulkan konflik kepentingan. Le Mans bukan hanya soal balapan biasa bagi Francesco Bagnaia. Ini adalah tempat di mana ia akan membuktikan apakah kombinasi antara pengalaman, pengembangan teknis, dan strategi Ducati mampu mengembalikannya ke jalur juara. Semua mata akan tertuju padanya. Akankah komponen yang dulunya ditolak dan kini diadopsi dari Marquez menjadi senjata rahasia Pecco? Atau justru Marc kembali unggul dengan adaptasinya yang lebih cepat? Yang pasti, balapan akhir pekan ini akan menjawab banyak pertanyaan besar dalam persaingan MotoGP 2025.